Apakah Bapak Ibu masih menyimpan raport SD, SMP, atau SMA yang Bapak Ibu miliki? Saya sendiri masih menyimpan raport saya dari SD sampai SMA. Dan saat ini saya sedang melihat raport saya waktu saya duduk di bangku SD. Dan saya mencoba memaknai apa makna dari setiap angka-angka yang tercantum di raport ini. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu ada kesempatan seperti saya saat ini dan waktu Bapak Ibu kembali melihat angka-angka itu, apa yang kira-kira muncul di benak Bapak Ibu? Saya sendiri waktu melihat angka-angka ini, saya sebenarnya bertanya apa yang sebenarnya direpresentasikan oleh angka-angka ini. Karena sebenarnya ada banyak hal yang setelah kita coba evaluasi, sebenarnya banyak hal yang kita sendiri pun kebingungan untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari angka-angka tersebut. Ketika kita berbicara tentang sistem penilaian kita di sekolah, apalagi ketika kita itu menggunakan skala 0 sampai 10 atau 0 sampai 100, kita sebenarnya harus mengajukan satu pertanyaan penting. Pertanyaan itu adalah apa sebenarnya yang diindikasikan oleh angka-angka tersebut, baik kepada murid penerima raport, kepada orang tua, dan juga kepada guru yang kemudian akan mengajar murid-murid tersebut. Karena menurut saya pribadi, angka-angka tersebut itu harus memberikan makna, harus menjelaskan sesuatu. Mungkin selama ini kita berpandangan bahwa ketika seorang murid mendapatkan angka 8 atau 9, artinya dia telah mencapai atau menguasai suatu kompetensi tertentu. Tapi kalau ditantang lebih jauh lagi, kita mungkin akan kesulitan apa sebenarnya yang direpresentasi oleh angka-angka tersebut. Marzano dalam bukunya Formative Assessment dan Standard Based Grading itu menjelaskan bahwa sebenarnya ketika kita berbicara tentang sistem penilaian yang menggunakan angka 0 sampai 100, harus kita akui bahwa ada error yang tidak bisa kita antisipasi, atau kalaupun kita bisa antisipasi, kita tidak bisa berbuat banyak dengan error tersebut. Bahkan ketika misalkan seorang guru itu memberikan nilai kepada butir-butir soal, butir-butir jawaban yang diberikan oleh siswa misalkan dalam tes, kita harus akui bahwa ada error dalam proses tersebut. Bahkan ketika misalkan hasil tes dari seorang siswa diberikan pada guru yang lain, bisa jadi hasil penilaiannya berbeda, walaupun misalkan yang menilai adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Dan itu pun sebenarnya terjadi ketika kita juga berbicara tentang proses penilaian dari satu unit pembelajaran ke unit pembelajaran yang lain. Bahkan ketika penilaian itu dilakukan oleh seorang guru yang sama. Jadi kita sebagai pendidik kita harus aware dengan fakta tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang angka yang kita berikan kepada siswa, Marzano kemudian memberikan juga penjelasan lebih lanjut bahwa itu adalah apa yang disebut sebagai observed score. Observed score itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu true score dan error score. True score itu mewakili sebenarnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa ketika dia telah menjalani satu proses belajar. Dan ketika dia dinilai, dia mendapatkan nilai tersebut, yang disebut dengan true score. Tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi juga, berdasarkan apa teori dari Marzano, dia mengatakan bahwa ada juga elemen yang namanya error score. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, ada berbagai faktor yang menentukan kenapa sampai ada error score tersebut. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan hal itu lebih lanjut, tapi saya percaya bahwa melalui penjelasan singkat ini, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan apa yang menyebabkan sampai error score itu terjadi. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih menjabat sebagai CCTT, saya menemukan berbagai persoalan di lapangan ketika membicarakan tentang assessment. Saya menyaksikan bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh guru-guru tersebut sebenarnya hanyalah menduplikasi proses penilaian yang mereka juga terima ketika mereka masih duduk di bangku sekolah. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar apa yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Ya, saya kemudian berpikir, ketika misalkan ada persoalan-persoalan dalam hal penilaian terjadi, saya pikir kenapa itu juga bisa terjadi? Karena sebenarnya ya seperti yang saya jelaskan tadi, guru-guru tersebut hanya menduplikasi apa yang mereka terima atau mereka rasakan waktu mereka sekolah, dan sekarang itu mereka aplikasikan ketika sekarang mereka sudah menjadi guru. Nah, saya pikir itu adalah proses yang perlu kita challenge. Status quo itu perlu di-challenge, sehingga saya menawarkan kepada guru-guru tersebut waktu itu
ayo coba kita berpikir apa kira-kira yang perlu kita lakukan atau pembaruan apa yang perlu kita lakukan dalam proses penilaian. Dan kami akhirnya sepakat untuk develop sistem dan tentunya kami gather banyak resources untuk mendukung upaya tersebut dengan satu pemahaman, dengan satu semangat bahwa kita mau supaya kita itu semakin profesional dalam proses penilaian yang dilakukan. Karena Bapak Ibu, saya percaya kita semua setuju bahwa ketika berbicara tentang sistem penilaian itu selalu sifatnya subjektif, bukan? Kita tidak bisa mengabaikan hal tersebut, dan itu adalah sesuatu yang natural. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menolong setiap guru ketika berhadapan dengan subjektivitas tersebut? Dia kemudian tidak akhirnya lalai atau akhirnya memanfaatkan subjektivitas tersebut. Nah, tentu ini berbicara tentang isu accountability dari setiap guru dalam memberikan penilaian. Nah, saya percaya bahwa standard-based grading atau criterion-based assessment itu sebenarnya adalah salah satu solusi yang baik sekali yang perlu kita usahakan sehingga proses penilaian yang kita lakukan kepada murid-murid kita itu makin bertanggung jawab. Dan saya percaya apa yang kami lakukan selama hampir 5 tahun ini di sekolah Dian Alpha Village itu memberikan warna yang berbeda dalam proses assessment kepada murid-murid kami. Tentu ini klaim yang sangat sepihak, tapi berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan dan interaksi dengan guru-guru yang kemudian rela untuk mencoba dan memberanikan diri menggunakan sistem penilaian ini dalam proses penilaian, mereka kemudian melihat perubahan yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan dan dalam proses penilaian yang mereka juga lakukan kepada setiap murid. Saya berharap kiranya kita boleh melihat ini menjadi satu peluang untuk kita boleh melakukan satu proses peningkatan kualitas dalam proses penilaian yang kita lakukan, dan semoga ini boleh memberikan dampak yang luar biasa dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Selamat datang dan selamat bergabung dengan diskusi kami kali ini yang akan membahas tentang Criterion Reference Assessment. Di sini bersama-sama dengan saya sudah ada beberapa rekan-rekan guru dan administrator. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Criterion Reference Assessment seperti yang sudah dibahas di segmen sebelumnya oleh Pak Heinz mengenai mengapa Sekolah Dian Harapan awal kita berdiri tahun 2016 memutuskan untuk menggunakan Criterion Reference Assessment. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sudah mau menjadi bagian dari diskusi kita kali ini ya. Sebelum kita membahas, mungkin rekan-rekan boleh memperkenalkan diri, nama dan mengajar apa, kemudian kelas grade levelnya. Dipersilakan dari rekan saya yang berada di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agnes. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA. Kalau HRT-nya sih grade 11. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nama saya Markus. Saya HRT untuk kelas 9B lebih tepatnya, dan saya mengajar ICT di kelas 7 sampai kelas 10, kemudian mengajar geografi di kelas 12. Terima kasih. Oke, halo, nama saya Steli. Saya mengajar sains kelas 9 dan juga fisika di SMA, dan saat ini saya homeroom teacher di kelas 12 IPA. Ya, saya sendiri adalah Bernard Wijaya Napitupulu. Saya selaku CCTT untuk SMA. Ya, Pak Bernard sebelum menjadi CCTT dulu mengajar kelas berapa Pak? Atau pelajaran apa? Saya Pak dulu mengajarnya banyak Pak. Saya dari ngajar PKN Sejarah, terus saya ngajar PKN kelas 7, Sejarah IPA dan IPS Pak. Oke, Gitu. baik, banyak ya. Nah, ya saya sendiri adalah Pak Andrew Mewengkang. Saya dulu mengajar biologi dan kimia untuk SMA, pernah juga mengajar SMP dan saat ini dipercayakan sebagai associate principal untuk SMP. Nah, kita melihat kembali dulu ya sebelum kita membahas tentang Criterion Reference Assessment. Mungkin rekan-rekan yang lain belum familiar dengan apa itu, rekan-rekan yang menonton. Jadi dulu sebelum kita menerapkan ini, kita sebenarnya ini intinya tentang penilaian. Sebelum menerapkan ini berarti sistem penilaian dulu kan yang bobot ya. Kalau ada ujian tertulis, sistemnya bobot. Benar dapat poin, salah tidak dapat poin, seperti itu. Nah, itu kalau untuk ujian. Kalau untuk proyek-proyek, nah itu gimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau saya dulu sih, mungkin dari rekan-rekan dulu ada yang mau bagikan tidak? Kalau saya ya Pak, Ya. kayak tiba-tiba kenapa ya nilai saya kayak gini. Terus ketika diminta untuk bikin satu tugas,
ini ekspektasinya apa sih yang harus saya lakukan, terus kalau saya dapat nilai ini apa bedanya saya sama teman saya gitu, ini maksudnya apa gitu. Ya. Itu saya bertanya-tanya sih, Sama, Pak. saya juga seperti itu ya. Nah, saya juga seperti itu, di mana kadang melihat apa ini standarnya. Kadang kita merasa, wah saya lebih baik, tapi kenapa punya teman saya yang mendapatkan hasil yang lebih maksimal, maksudnya nilai yang lebih tinggi ya. Nah, jadi makanya kita menggunakan satu model yang baru namanya Criterion Reference Assessment di waktu sekolah ini berdiri. Nah, di sini tepat ada Bu Agnes, Pak Markus, dan Bu Steli, yang mana mereka adalah ketiga guru yang bergabung bersama-sama dengan kita di tahun yang berbeda-beda. Jadi Bu Agnes bergabung pertama kali, Pak Markus kedua, dan Bu Steli selanjutnya begitu. Sehingga merasakan bagaimana proses ini dicoba dari pertama kali sampai waktu Bu Steli baru bergabung, kira-kira bagaimana proses implementasi itu yang akan kita lihat. Lebih mudah atau lebih sulit ya. Dan Pak Bernard sudah hadir bersama-sama dengan kita yang mengajarkan. Ya, Pak Bernard yang mengajarkan waktu itu. Termasuk waktu itu saya masih menjadi guru. Nah, Pak Bernard yang membantu kami untuk mengerti ya. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama ya. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan. Jadi saat pertama kali belajar tentang perubahan nilai ini ya. Jadi waktu dari dulu cara kita memberikan grading nilai waktu itu dengan memberikan bobot yang gayanya tradisional, kemudian berubah ke gaya Criterion Reference Assessment dari yang norm, kalau bahasa kerennya katanya yang tradisional itu norm reference, kalau yang pakai rubrik itu criterion reference ya. Dari yang dulu ke sekarang, waktu itu pertama kali Anda merespon itu bagaimana gitu saat pertama kali baru belajar itu? Ini jujur ya tidak perlu takut dengan judgement, karena kita berharap video ini akan menjadi berkat bagi rekan-rekan yang menonton ya. Silakan, mau siapa duluan di antara Bapak Ibu bertiga? Boleh saya Pak Markus duluan. Oke, terima kasih Pak. Waktu dulu tahun pertama waktu saya baru masuk dan lihat ya bagaimana sistem penilaian asesmennya di sini, itu cukup kaget sih Pak, karena maksudnya paradigma yang sudah tertanam bertahun-tahun dari semenjak saya kecil sekolah begitu ya sampai kerja ya, paradigmanya yang dibawa ya penilaiannya seperti itu gitu, pakai skor dan kalau salah ya tidak dapat angka, atau bahkan kadang-kadang dulu itu pernah dikurangi gitu kalau salah dikurangi gitu. Bukan hanya tidak dapat tapi dikurangi. Nah, jadi waktu awal itu reaksinya pasti kaget sih Pak, dan perlu belajar banyak. Misalnya contoh dengan ketika mau menentukan kriteria yang mau jadi parameternya begitu untuk jadi standarnya anak-anak pada saat nanti ditentukan, itu perlu belajar banyak. Seperti itu sih Pak. Thank you Pak. Begitu. Baik, thank you Pak Markus. Silakan, mungkin Bu Steli duluan. Kalau dari saya sih pertama kali datang melihat latar belakang saya ya Pak, kita adalah produk dari penilaian gaya tradisional. Terus pas datang saya mikir, oh ini sistem di SDH kali ya, dan ini kayak tantangan baru bagi saya. Tapi selama perjalanan ya, proses saya belajar terus menerapkan CRA ini, saya satu kata yang pop up di saya pada waktu itu yaitu transparan. Karena saya melihat bahwa ini transparan bagi saya guru dan juga pasti bagi siswa. Ini clear gitu, apa yang mau saya ekspektasikan, siswa itu ngeh. Apa ekspektasi pembelajaran kita, mereka itu ngeh juga gitu dari saya Pak. Baik. Kalau dari saya sendiri sih Pak, karena waktu itu saya pertama datang jadi guru, terus kalau nggak salah, Kita kan sama-sama. iya sama-sama. Waktu itu kan kayak baru, kalau Bapak kan udah pernah jadi guru kan sebelumnya. Kalau saya di tahun itu benar-benar baru pertama kali jadi guru, dan kalau nggak salah diajarin beberapa bulan setelah kayak proses pembelajaran. Nah, bagi saya awalnya itu agak sulit sih saya mengerti, karena kan saya juga produk masa lalu kan, yang kayak bobotnya itu kalau satu soal, saya nggak tahu sih ya bagaimana dulu guru kita, saya tahu guru saya itu kayak misalnya ada 10 soal. Kalau nomor 3 yang salah dapatnya 3 gitu-gitu loh. Nah ya, tapi kita kan terbentuk dengan produk itu. Jadi pada saat ini diperkenalkan, saya juga bingung sih, karena gimana ya, saya belum karena mungkin belum terekspos ya, kayak banyak apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pertimbangkan untuk memberikan kriteria-kriterianya gitu. Nah, tapi di dalam kebingungan itu saya tetap melihat bahwa
penilaian ini menjadi satu hal yang akan justru membantu saya untuk menentukan apa yang harus dicapai oleh siswa saya di kelas melalui penilaian ini gitu. Nah itu sih yang membuat saya juga kayak menyambut baik lah tentang penilaian itu, dan akhirnya ya dipakai gitu sampai sekarang. Gitu. Baik, thank you. Berarti kalau dari Pak Markus tadi ada perubahan paradigma, kalau dari Bu Steli tadi transparan ya, kemudian dari Bu Agnes apa tadi itu kan saya lupa. Padahal saya barusan yang Terakhir terakhir. ya, mohon maaf ya. Oh, produk masa bukan tadi ada Tapi, sesuatu. membuat saya tahu saya harus, maksudnya saya set anak itu bisa sampai di mana? bagian mana di pelajaran saya gitu, melalui setiap kriteria yang ada di dalam rubrik gitu. Iya, saya juga dulu kan waktu itu sudah diajarkan sebenarnya prinsip penilaian yang assessment yang as a blessing, yang adil intinya, kurang lebih seperti apa. Itu nangkap secara intuitif artinya apa. Tapi waktu coba di dalam pelajaran sendiri kan itu model yang baru. Saya juga waktu itu Pak, sebenarnya Pak Bernard saya waktu itu juga bingung gitu. Bukan cuma bingung ya, aduh ini apa, berat. Iya, berat ya. Tapi waktu itu saya ya udahlah coba aja lah gitu. Ya udahlah saya mencoba. Nah, ketika mencoba itu dan melihat bedanya ada di mana, saya baru ngeh sebenarnya maksudnya itu apa. Ketika mencoba ya. Yaitu kalau saya secara pribadi diajarkan untuk bagaimana, karena waktu itu karena saya mengajar sains, saya lebih banyak berat waktu itu ke paper test. Sehingga waktu paper test itu saya ditantang untuk membuat soal yang menguji understanding. Jadi saya tidak hanya mengambil soal-soal saja dari tempat lain, tapi betul-betul berpikir soal ini mewakili understanding yang saya mau anak ini dapatkan atau tidak. Dan itu yang saya kejar. Jadi bukan banyak soalnya gitu. Bukan banyak soalnya. Kita tidak akan membahas teknis di sini ya. Tapi kurang lebih kita melihat bagaimana respon kita pertama kali pada saat itu dicoba ya. Pak Bernard atau mungkin kita semua dulu. Kita sepakat ya. Itu awal-awal mencoba itu tidak mudah ya. Sulit. Bahkan sampai sekarang masih untuk membantu. Iya. Betul. Iya, mungkin kita bisa sharing kendala-kendalanya apa yang saat ini gitu. Saya boleh Pak berbagi Pak? Boleh. Karena waktu saya ngajarin, saya juga guru kan Pak. Saya ngajar sejarah dan sosiologi pada saat itu. Dan memang waktu kendala yang saya hadapi walaupun saya ngajar gitu, dan saya juga mengalami sama seperti teman-teman. Saya juga mengalami suatu kendala di mana waktu pembuatan soal misalkan. Saya udah nggak bisa lagi dulu kan, kalau saya dulu sebelum mengenal ini saya bikin soal ya, comot ini. Tapi kan sekarang harus, yang diajarin di misalkan di unit plan unit mapping formatifnya harus keluar gini, nanti ini harus ini. Nah itu aja dalam penyusunan soal aja kita udah perlu lebih intensional dalam menyusun soal sebenarnya. Nah itu pasti lebih sulit dibandingkan yang cuman ngambil gitu. Mungkin bagaimana dengan rekan-rekan semua? Kalau dari saya itu contohnya. Kalau saya sih iya setuju ya, dari pengalaman Pak Bernard tadi. Tantangan saya juga itu pasti berhubungan dengan waktu ya, ujung-ujungnya Pak. Pak Bernard itu saksi mata saya pertama kali di sini. Saya sangat bergumul dengan waktu karena betul apa yang Pak Bernard bilang. Setelah mengetahui ini dan mencoba untuk mengimplementasikan ini, waktu saya itu harus ada dua bagian. Pertama, saya harus memikirkan baik-baik kalau saya ambil paper base nanti soal apa yang akan saya berikan, nggak sembarang comot seperti yang Pak Bernard bilang tadi ya. Jadi itu butuh waktu untuk merenungkan itu, mencocokkan ini soal ini gitu. Dengan indikator performance-nya. Iya betul banget. Terus waktu yang kedua adalah ketika saya akan koreksi pekerjaan siswa. Nah itu jujur Pak Bernard tahu waktu itu saya sangat bergumul Pak, karena itu benar-benar menyita waktu saya ya di awal-awal saya mengimplementasikan ini, karena saya benar-benar harus memikirkan ini presentase dia menjawab ini gimana gitu. Kadang kalau saya dulu ya salah ya udah salah gitu. Tapi kalau sekarang kan ada kalanya dia stepnya benar, apalagi untuk prinsip ilmu berhitung kayak saya mengerti maksudnya. Stepnya benar nih, tapi kayak cuman satu aja kecil di bawah. Nah, itu kayak gimana nanti kita menerapkan itu? Apakah itu sudah mengindikasikan anaknya sudah memiliki understanding konsep yang kita ajarkan atau belum ya? Iya. Saya juga merasakan itu, Bu Steli. Waktu untuk merenungkan itu. Jadi kita berpikir ya, ini betul, anaknya sudah mengerti atau belum? Iya. Apa indikator dari jawabannya? Iya. Betul banget Pak. Mungkin kalau Pak Markus bagaimana? Kan Pak Markus lebih ke arah skill ya, Iya, betul, jadi Pak. atau project.
Betul, Pak. Kalau saya dulu waktu di awal itu bingungnya itu karena kalau dari teman-teman itu kan paper base itu ya maksudnya ada contoh-contohnya dari teman-teman yang lain kan. Tapi kalau saya itu basisnya skill, jadi project gitu yang harus jalan. Jadi ini gimana gitu. Lagi pula background saya kan memang bukan pendidikan ya. Latar belakang saya pendidikan di universitas, bukan dari pendidikan. Jadi saya perlu terus belajar gitu Pak, dan harus berpacu dengan kecepatannya teman-teman di dalam menyesuaikan diri gitu. Jadi saya memang coba segala sesuatu sih Pak waktu itu. Dan yang bersyukurnya itu karena saya project base, jadi saya lebih kepada observasi dari siswa pada saat mereka misalnya sedang menjalankan kegiatan formatif. Nah ini dari sejak formatifnya itu saya sudah lihat, oh ini skillnya ini udah sampai segini gitu, berarti nanti summatifnya bisa lah gitu. Oh ini skillnya belum nyampe gitu, jadi kayaknya ini yang perlu dituntun terus begitu. Ya walaupun dulu waktu awal-awal itu masih kesulitan juga dalam hal observasi sebenarnya, karena kan pengalaman mengajar ada, akan tetapi observasi per anaknya itu kayak lebih intensional begitu pas udah masuk ke sini gitu kan Pak. Jadi harus bisa melihat ini anak ini unik gitu, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, dan gaya belajarnya itu beda-beda kayak gitu kan. Jadi mungkin di satu project ini dia bisa lebih lambat, tapi di project yang lain dia bisa lebih cepat. Jadi saya tidak bisa langsung istilahnya kalau dulu itu subjek aktivitasnya misalnya tinggi gitu, tapi kalau sekarang ini saya harus melihat gitu anak-anak ini beda-beda, unik-unik beda-beda gitu skillnya, kecepatan belajarnya. Jadi sebenarnya yang saya dapatkan dari jawaban Bapak Markus dan Ibu Steli, tantangan dari diri sendiri itu adalah bagaimana mau memberikan waktu untuk mencari indikasi itu di dalam proses assessment itu kan. Benar Pak. Dan betul-betul melihat bahwa indikasi ini itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi indikator-indikator itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Benar. Kalau Ibu Steli dari apa yang ada di atas kertas, kalau Pak Markus projectnya, mengobservasi bentuk projectnya begitu ya, dan apa yang mereka lakukan. Nah, itu kan dari diri sendiri. Kalau dari itu tantangan dari diri sendiri. Kalau dari orang tua, tantangan yang kita lihat dari orang tua atau murid itu gimana? Ada nggak kira-kira tantangan dari orang tua dan murid? Ya karena Bu Steli dan Pak Markus sudah jawab dari diri sendiri, jadi saya coba langsung tertuju ke Bu Agnes. Kalau dari orang tua sendiri sih, mereka lebih ini ya, butuh konfirmasi gitu. Karena kan kalau di paper misalnya kan, biasanya kan murid-murid pasti kasih tunjukkan hasilnya, nilainya. Kalau biasanya kan kalau kita periksa di situ nomor 1, langsung gurunya kasih poin kan, 1 gitu misalnya. Tapi kan ini nggak terlihat kan, maksudnya nggak 1, 2, tapi ada yang keterangan itu loh, HP, LP, ada kan itu ya. Nah, orang tua ini jadinya butuh konfirmasi, mengapa anak saya dapat segini, misalnya kenapa harus nilainya seperti ini gitu. Jadi orang tua butuh konfirmasi sih, dan ya ada orang tua yang butuh penjelasan gitu, bahkan bisa sampai minta guru mapelnya untuk kasih tahu gitu. Kenapa anak saya nilainya seperti segini? ini. Nah, tapi bersyukurnya dengan kita pakai rubrik itu, guru mata pelajarannya bisa pede gitu mempertanggungjawabkan, ini loh Bu, gini. Nilai ini datang dari indikator ini buktinya. Buktinya gitu. Okay. Itu sih. Nah, mungkin karena baru juga kalau tahun-tahun pertama agak sulit ya untuk orang tua juga paham, apalagi orang tua pasti udah lama banget dengan kental dengan itu ya. Norm reference assessment itu. Gitu sih kalau orang tua. Kalau dari anak-anak gimana? Nah, saya nyambungin nih untuk anak-anak. Boleh. Sorry. Kayak orang tua anak kan. Iya. Kalau anak-anak, mereka itu lebih ke membanding-bandingkan gitu jawaban mereka dengan teman mereka, hasil mereka dengan teman mereka gitu. Karena di situ kan mereka mungkin nggak paham kali ya, mengapa bisa mereka sampai di HP dan LP misalnya seperti itu. Kenapa dapat poin full atau poinnya setengah misalnya gitu, seperti itu. Nah, apalagi anak-anak ini pengennya karena mereka sudah melakukannya dengan panjang misalnya kan seperti itu. Kalau dulu kan saya ngajar PPKN kan. Nah, kalau PPKN itu ada soal yang misalnya membuat mereka berpikir, misalnya lebih ke analisis gitu kan. Nah, mungkin bagi anak-anak merasa kalau jawabannya sudah panjang banget,
pasti full nih nilainya. Padahal kan nggak gitu kan. Dengan kriteria reference assessment ini, jumlah skornya itu tidak ditentukan seberapa panjang gitu. Nah, biasanya anak-anak itu membandingkan, Bu, udah panjang lebar jawaban saya, kok saya lebih kecil dibanding teman saya gitu. Jadi tantangannya mereka justru saling membanding-bandingkan gitu, apa yang mereka dapatkan. Nah, karena ada seperti itu, akhirnya guru harus memang menyediakan waktu khusus untuk ngobrol, menjelaskan gitu. Jadi balik lagi ke masalah ke tantangan tadi kan, waktunya. Jadi kamu dapat begini karena ini kan kriterianya sudah jelas di soal, kriterianya harus jelas di rubrik, kamu ini harus seperti ini. Gitu sih tantangannya. Tapi case-nya tidak semua anak ya biasanya. Iya, tidak biasanya semua nilainya anak. sudah tinggi. Iya, karena kita tidak bisa pungkiri anak-anak ya akan lihat pertama kali itu ya. Kecuali memang mereka yang sudah, tapi jarang sih menemukan anak-anak yang sudah dewasa yang dia cari. Saya sudah paham atau belum ya. Jarang ya menemukan yang seperti itu. Tapi ada kan yang begitu. I don't really care about the grade, yang penting saya udah bisa gitu. Ya, benar-benar. Saya udah ngerti dia maksudnya apa. Tapi anak-anak yang sudah tinggi tadi yang nggak peduli, tapi anak-anak yang merasa perlu mengejar, itu yang dia mau cari tahu kenapa nilai seperti itu. Thank you ya. Tantangan-tantangan dari anak-anaknya sendiri muncul, jadi kompetitifnya masih ada. Kalau orang tua butuh konfirmasi tadi ya. Kalau anak-anak sifat kompetitifnya masih ada, sehingga perlu jelaskan mengapa kamu mendapatkan seperti ini gitu. Kalau orang tua tadi konfirmasi tentang nilai ini maknanya adalah seperti ini. Baik, mungkin saya perlu menjelaskan tentang ini ya. Criterion reference assessment itu kita ada dua pemahaman di sini. Ini yang jenisnya begini. Yang jenis yang pertama itu jenis yang presentasi benar. Jadi misalnya ada satu indikator diberikan beberapa soal. Kalau misalnya 80% dari soal itu benar, anaknya mendapatkan full point. Kalau yang sedang kami bahas saat ini itu adalah understanding. Jadi subjektivitas guru di sini adalah untuk mengecek apakah anaknya sudah mendapatkan understanding itu atau tidak. Jadi guru yang menentukan apakah anak sudah tiba pada understanding itu sehingga boleh mendapatkan full point atau tidak. Tapi soal yang kami gunakan itu tidak banyak justru. Justru soal yang kami gunakan itu betul-betul dipilih sedemikian sedikit, tapi betul-betul mewakili deskripsi dari indikator yang mau dicapai dalam sumatif tersebut. Ya, mungkin saya perlu tegaskan di bagian itu. Nah, kita sudah berdiskusi tentang respon kita pertama kali, kemudian tantangan kita dari diri sendiri, kemudian guru dan murid. Sekarang Pak Bernard, bagaimana Pak Bernard untuk jadi CCTV dan mengajarkan ya? Nah, apa saja tantangannya dan bagaimana strateginya bertahan sampai saat ini gitu. Kemudian worth it nggak sih mencoba itu gitu. Kemudian saya langsung tanya banyak aja ke Bapak ya. Oh, jawab itu dulu ya Pak. Saya lupa Pak pertanyaannya apa. Pertanyaan yang pertama, Oke, nanti tantangan CCTV waktu ngajarin kita Pak di awal, waktu implementasi ini. Sampai sekarang kita udah full running gitu. Tinggal mengajarkan beberapa rekan-rekan yang baru bergabung dengan kita. Ya, yang pertama yang pasti Pak itu masalah paradigma ya Pak ya. Jadi memang tadi yang seperti teman-teman sudah jelaskan, teman-teman guru, bahwa kita ini produk dari masa lalu. Saya suka banget tadi dengan kata-kata tadi yang belum Agnes, karena kita ini belum punya experience dengan criterion based assessment. Jadi ketika kita mempraktekkan itu seperti alien gitu loh Pak. Kayak ini apa? Ini nggak ngerti gitu, dan itu menjadi paradigma yang perlu dirubah seperti itu, karena memang dan itu tidak mudah. Itu jadi tantangan pribadi buat saya. Nah, kemudian tantangan yang saya juga temukan adalah tadi mengenai apa yang sudah dibilang sama teman-teman guru mengenai waktu itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, karena persiapannya otomatis tidak hanya biasa-biasa. Pasti guru-guru sudah memikirkan harus dengan memikirkan matang. Ini soalnya mewakili nggak dengan indikatornya, terus kemudian kita menilainya bagaimana? Jadi double job kan, 2 kali kerja ya, jadi banyak gitu. Nah, kemudian untuk siasatnya yang pertama tentu saja perlu waktu sih Pak. Jadi memang kalau memang kita mau berkomitmen untuk menggunakan ini, kita perlu sabar, karena memang
ini waktunya memahaminya banyak gitu. Masa pemahaman yang sudah 20 tahun bisa dikikis dalam waktu 1 kali mengajar itu kan tidak mungkin ya. Berarti kan perlu terus menerus dan dievaluasi terus menerus seperti itu. Jadi perlu waktu. Yang kedua butuh diskusi Pak. Jadi memang bersyukur bahwa rekan-rekan guru terbuka sama saya dan menceritakan segala kesulitannya, sehingga memang pada saat itu ada kesulitan yang bisa dibantu, ada yang mungkin ya diterima seperti itu. Nah, puji Tuhan teman-teman menerima dan juga terus berkomunikasi tentang kesulitan itu. Dan yang ketiga adalah mungkin perlu sumber buku sih Pak, seperti itu. Nah, salah satu buku yang direkomendasi adalah Robert Marzano dari Formative Assessment and Standard Based Grading. Itu diberikan oleh kepala sekolah saya pada saat itu. Saya suruh pelajari dan saya bagikan kepada teman-teman seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang menonton mungkin boleh mencari tadi textbook yang sudah disebutkan oleh Pak Bernard. Boleh mundur lagi videonya sedikit dan boleh catat ya kira-kira apa. Tidak akan saya tampilkan ya di dalam layar. Oke. Baik, selanjutnya Pak Bernard, sorry saya masih mau mengejar di bagian ini Pak Bernard. Jadi tadi intinya adalah Pak Bernard menyediakan waktu ya. Dan sebagai pimpinan Pak Bernard lebih sabar. Karena Pak Bernard sadar bahwa ini susah gitu, karena ini paradigma yang mau diganti. Jadi sabar, dengan cara Pak Bernard juga membuat kita mencoba dan menerima kekurangan di bagian awal waktu itu. Jadi kita ibaratnya ekspektasinya yang realistis lah, begitu ya kemarin maksud Pak Bernard. Nah Pak Bernard itu kan itu saya mau mengejar di bagian ini. Pak Bernard ada resisten tidak dari guru? Ada resistensi dari guru tidak? Kemarin resistensi itu ada ya Pak ya. Termasuk saya. Karena bagaimana ya? Karena kalau memang kita mesti terbuka ya Pak, kan maksudnya ada guru yang memang ingin memberikan yang terbaik. Pada saat itu saya mengertinya adalah karena semangat mereka itu ingin anak-anak mendapat yang terbaik gitu. Jadi kalau misalkan guru nggak ngerti, padahal mereka ingin memberi yang terbaik, itu kan muncul gimana ya? Ya penolakan itu bukan karena mereka tidak setuju sebenarnya. Kalau ditanya tidak setuju, bukan kayak gitu, tapi maksudnya memang butuh waktu gitu loh Pak untuk memahami turun mendarat ke anak-anak gitu. Karena kan nanti yang mempertanggungjawabkan kan guru, bukan saya. Maksudnya yang turun ke lapangan menjelaskan kan guru. Saya cuma bisa bantu untuk cara ngerjainnya gini loh, gini gitu. Jadi memang kalau misalkan ada resistensi, kemarin saya memutuskan untuk lumrah ya. Dibiarin aja dulu. Karena nanti pas sudah ketahuan ada yang berhasil, silakan aja tanya gimana berhasilnya gimana. Menjadi kesaksian hidup ya. Gitu. Jadi guru yang berhasil menjadi kesaksian hidup. Iya, kan termasuk Bapak juga. Ya, worth it nggak menggunakan itu. Iya benar, gitu. Worth it. Ya menurut saya worth it sih. Jadi maksudnya ya worth it lah, pokoknya menurut saya worth it. Nggak perlu diulang-ulang. Udahlah, nanti jika Bapak Ibu ingin tahu worth it-nya itu gimana, boleh menghubungi kami masing-masing rekan-rekan guru di sini. Nanti tinggal cari tinggal cari di Teams ya Bapak Ibu. Di Teams. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya ini tidak terlalu tidak terlalu mendalam sih. Intinya lebih ke begini. Misalnya kalau sekarang kan dibuat peraturan, kayak dibuat policy bahwa asesmen kita itu harus menggunakan criterion reference assessment. Jadi di sekolah kita dibuat seperti itu. Setiap kali mau ada pembuatan unit plan, pasti administrator akan menagih kan, mana rubriknya, gitu kan? Mana rubrik dari summative tersebut? Sekarang misalnya saya ganti ya settingnya. Jadi Bapak Ibu punya pilihan, gitu, punya pilihan. Jadi Pak Bernard, sorry ya, saya ganti peraturannya misalnya, punya pilihan yang gaya yang tradisional, terlebih yang mirip dulu, atau mau criterion reference assessment. Bapak Ibu kalau punya dua pilihan itu, Bapak Ibu akan menggunakan yang mana? Berpikir dulu ya, menggunakan yang mana? Oke? Nah, yang sudah siap boleh pencet tombolnya. Bercanda silakan. Yang mau duluan terserah. Dari A ya. A. Oke. Oke. Kalau saya sendiri sih dengan percaya sih dan yakin saya mau pakai tetap mau pakai CRA ini sih Pak. Karena kenapa? Awal-awalnya memang sulit, tapi buktinya sudah berapa tahun saya pakai itu justru sangat membantu saya gitu secara pribadi, dan saya yakin murid-murid juga terbantu. Berapa tahun Ibu gunakan? Ya sekitar seperti itu. 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, kenapa? Karena mungkin saya spesifikasi ke pelajaran saya. Pelajaran saya kan kalau PKN nggak usah dibahas lah ya. Mungkin yang sekarang yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu kan project. Nah, nggak bisa
paper test kan itu kalau bahasa Indonesia. Nah, dengan ada kriteria ini, penilaian ini, setiap rubrik yang misalnya kayak tingkatan saya jadi ini yang di bawah KKM gitu loh, yang standar, yang levelnya itu gradasinya itu terlihat sekali kalau kita pakai yang kriteria. Jadi dari misalnya anak itu bisa dapat sangat baik ketika misalnya dia sampai menganalisis. Jadi kriteria menganalisis itu udah sampai di sangat baik. Nah, kalau misalnya anak tersebut misalnya melakukan project tapi dia sekedar mendeskripsikan misalnya, gradasi itu terlihat di misalnya di kolom level standar gitu. Jadi ketika saya memberikan penilaian pun saya kayak nggak perlu memikirkan keras dan kayak aduh, hati nurani biasanya kayak iya kasihan anak itu, iya kayak gitu kan. Jadi dipengaruhi oleh emosi ya. Wah, posternya ini bagus banget, tapi kontennya kayak ya gimana kan, maksudnya biasalah guru pasti kayak gitu kan. Nah, tapi dengan kriteria ini kayak ya nggak bisa gitu, di kriteria sudah dijelaskan dari awal gradasinya seperti ini. Ini yang seperti gitu. Pak Hen jelaskan tadi ya, subjektivitas itu jadi di press, jadi dikasih berkurang karena sudah ada pembandingnya. Benar. Nah, terus kalau satu ada. lagi Pak. Boleh. Satu lagi ya Pak. Kalau di bahasa Indonesia itu proyeknya itu sebenarnya terlalu rumit untuk hanya satu dalam penilaian. Karena contohnya kayak menulis misalkan. Menulis itu kan banyak banget kan yang harus dinilai. Gitu kan Pak, banyak banget harus dinilai. Tapi dengan kriteria ini, misalnya di momen sumatif kali ini, saya hanya akan menilai yang misalnya kriteria menulis dalam misalnya formatnya formal misalnya. Nah, nanti di proyek berikutnya kriterianya saya khususkan untuk bagaimana anak ini menulis secara kreatif. Jadi kriterianya juga kayak kreatif gitu loh Pak. Karena kan biasanya kayak sangat baik, anak penulis sangat baik. Tapi sangat baiknya nggak jelas gitu. Tidak dideskripsikan. Gitu. Jadi dengan kriteria ya saya akan menggunakan kriteria CRA Tetap. ini. Oke. Ya, bagaimana sebentar. Silakan Pak Bernard dulu. Oh, Pak Bernard terakhir aja deh, administratif ya. M dulu. MS. Oke Pak, kalau dari saya sendiri itu akan saya tetap pakai sih yang CRA. Kenapa? Kan dari tadi juga kita udah ngomongin tentang benefits-nya. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu di tempatnya Bapak Ibu juga pasti akan pilih CRA gitu ya. Nah, Baik. Kenapa CRA gitu? Karena dari segi ini sih Pak, kalau kita lihat sebenarnya rubrik itu fungsinya itu bukan cuma untuk siswa menilai diri, bisa melihat penilaian yang dilakukan oleh guru gitu. Dari awal mereka ngerjain proyeknya, mereka sebenarnya udah langsung bisa memperkirakan nilai saya berapa gitu. Oh, jadi kembali lagi ke diri mereka. Saya sebenarnya mau reach yang mana gitu. Okay. Mereka bisa langsung set goalnya. Saya suka poin Pak Markus ini. Bukan hanya sekedar di situ sih Pak, tapi saat mereka kan di kita itu bikin portofolio kan Pak. Iya. Rubriknya itu mereka masukin di portofolionya mereka itu, dan tiap tahun contoh ya, misalnya di pelajaran saya itu ada pembuatan poster, kelas 7 buat poster, kelas 8 buat poster, kelas 9 buat poster misalnya ya. Dan tidak menutup kemungkinan rubrik skill yang dipakai untuk penilaian posternya itu sama. Gitu. Tapi kok dari hari ke hari poster saya makin bagus ya misalnya, atau ada peningkatan walaupun misalnya lama ya. Oke. Atau mungkin misalnya kriterianya itu dari kelas 7 ke kelas 9 itu ada tingkatannya misalnya, atau oh di sini saya sudah bagus nih, tapi begitu dapat kriteria baru, oh berarti di situ yang saya perlu tingkatkan. Kayak gitu. Jadi ini jadi sarana pertumbuhan juga bagi siswa kita, tapi sekaligus juga bagi kita guru, karena mesti mikir kan, ini standarnya kayak gimana. Gitu. Sip, thank you Pak Markus. Thank you, Pak. Jadi pilih yang tetap berlaku peraturan Pak Bernard. Laku keras berarti ini peraturannya ya. Oke. Kalau disuruh milih ya pasti ya Pak, saya milih tetap model CRA ini. Karena apa ya, saya merasa ketika saya pakai ini, saya itu merasa lebih apa ya Pak, akuntabel gitu. Saya bisa mempertanggungjawabkan penilaian saya bukan hanya kepada siswa, bukan hanya kepada orang tua atau pihak terkait lainnya, tapi kepada diri saya sendiri gitu. Nah itu berdasarkan pengalaman, ada siswa di sini Pak yang justru lebih lama daripada saya ya join sekolah ini gitu. Nah mereka yang udah lama, udah terbiasa diterapkan sistem ini, mereka itu udah terlatih kan Pak. Jadi kayak ini juga menjadi tanda awas bagi saya, karena kayak Bu,
sesuai kriteria ini kan gini-gini. Jadi kayak saya diingatkan kembali, oh iya. Wah, saya anaknya bahkan objektif. sudah bisa ya. Oke. Ya, tetap terjaga untuk tetap objektif gitu Ya. Pak. Karena ya kita kan rentan untuk subjektif gitu ya. Betul, betul. Dengan keterbatasan kita. Betul. Jadi itu menurut saya pertimbangan itu lebih transparan, kembali lagi dari apa yang saya bilang tadi. Untuk waktu yang dikorbankan menurut saya seperti yang Bapak-bapak bilang tadi itu worth it. Saya berani yakinkan itu benar worth it ya. Walaupun memang ada yang dikorbankan, tapi saya rasa Pak memilih yang tradisional pun itu pasti ada yang dikorbankan Korbankan juga, ya, gitu. ya, Jadi benar. itu saya akan tetap memilih CRA. Thank you Bu Steli. Saya Pak Bernard mungkin. Iya, kalau saya seperti tidak perlu menjawab lagi Bapak Ibu karena saya sudah luar biasa. Oke, kalau gitu jangan gitu. Saya ganti pertanyaan Pak Bernard ya. Waduh, silakan Pak. Mungkin gini aja deh kalau gitu. Yang perlu ditingkatkan dari kita selama kita kan sudah menerapkan ini lama. Menurut Pak Bernard apa yang masih perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu adalah begini, kalau dari saya pribadi, kalau misalkan berikan kesempatan lagi untuk menerangkan itu, mungkin ingin lebih menggali lagi sih Pak lebih dalam paradigmanya gitu, karena memang supaya memang lebih punya clearance gitu loh Pak, karena memang kan kalau misalkan kita bekerja karena kita mengerti itu lebih menyenangkan ya Pak daripada kita bekerja karena instruksi gitu. Nah jadi memang karena kita mengerti dan kita butuh diskusi dan seterusnya, itu sih Pak yang saya mau Pak. Jadi supaya kita tuh bisa melihat gitu sebenarnya gambaran dari criterion reference assessment ini tuh apa gitu, sehingga kayak tadi ya, bahkan sekarang gini, karena memang tadi dibilang ya apapun yang kita lakukan ada harga Pak gitu. Nah sekarang kita cuma tinggal mau milih yang mudah atau memilih yang benar gitu loh. Menurut saya dengan yang kita memilih yang benar ini ya ketika kita mengerti ya kita jalanin bersama-sama. Ya tidak mudah sih karena memang ini baru gitu. Tapi memang dengan diskusi dan dengan waktu saya rasa bisa. Oke, baik. Jadi poin dari Pak Bernard, hal yang masih perlu ditingkatkan adalah Pak Bernard masih perlu untuk menyampaikan why-nya terus-menerus begitu supaya guru-guru paham kenapa kita melakukan ini. Bukan cuma paham sih, tapi akhirnya terus diyakinkan bahwa yang kita lakukan ini itu dampaknya itu baik gitu dirasakan buat siswa. Betul Pak, Begitu betul, ya. seperti itu. Dan apa yang kita klaim sebagai sekolah Dian Harapan, yang sekolah Dian Harapan klaim untuk lakukan gitu, prinsip-prinsip yang kita sebutkan di awal itu apa ya? Ini menjadi nyata dalam praktek yang kita pilih seperti itu. Mungkin terima kasih, itu saja kayaknya mungkin pertanyaan dari saya untuk diskusi kali ini. Terima kasih untuk kontribusi dari Bapak Ibu semua masing-masing. Kita berharap ya diskusi kali ini dapat memberkati rekan-rekan yang menonton. Siapapun yang menonton ini kami harap dapat terberkati. Poinnya adalah bukan hanya mengimplementasikan criterion reference assessment, tetapi dalam setiap praktek yang kita pilih untuk terapkan di sekolah, mari kita tanyakan mengapa kita melakukan itu, mengerti apakah itu sejalan dengan apa yang kita perjuangkan sebagai sekolah Kristen, ya, sebagai institusi pendidikan Kristen, dan tentunya kita akan mengusahakan yang terbaik untuk melaksanakan apa yang kita percaya ya benar seperti itu. Demikian diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di diskusi mendatang jika masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.